dalam perselingkuhan tersebut, selama istrinya tidak memaafkan, dan itu akan menjadi kesalahan dia sampai hari kiamat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelakor itu sendiri dalam agama itu disebut takhbib, merebut ya. Jadi man khabbaba amri'in zaujatu aw mamlukahu falaysa minna, kata Nabi Muhammad SAW, siapapun yang merebut pasangan seseorang ataupun budak seseorang di dalam hadis tersebut, maka dia bukan daripada golongan daripada umatku. Nah, sedangkan di dalam sebuah konteks keterangan, di dalam beberapa keterangan seperti Makarimul Akhlaq, itu ada sebuah keterangan, idza kanat fil baiti khiyanah dhahabat minhul barakah. Apabila di dalam satu rumah tangga itu adanya pengkhianatan, baik itu dari seorang laki-laki ataupun perempuan, maka hilanglah keberkahan di dalam rumah tangga tersebut. Jadi setiap kali adanya penyelewengan ataupun si laki-laki itu berselingkuh, maka itu timbullah khianat. Sedangkan perselingkuhan itu termasuk daripada ciri-ciri orang munafik. Jadi ciri orang munafik yang kita ketahui dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ayatul munafik salatun, idza hadatsa kadzaba, wa idza akhlafa wa'ada, wa idza tumina khana. Orang munafik itu apabila berbicara dia berbohong. Sudah pasti orang yang berselingkuh pasti bicaranya banyak bohong. Habis dari mana? Dan satu kebohongan itu akan berujung dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Sekali bohong itu akan seumur hidup akan menjadi bohong. Contoh, lagi di mana? Lagi di misal di Ciputat. Sama siapa? Padahal lagi dengan perempuan gitu. Sama ini. Habis dari mana? Dan seterusnya. Dan setiap satu pertanyaan di awal dengan kebohongan, pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan pun akan berbentuk menjadi kebohongan. Dan itu ciri-ciri orang munafik. Kedua, widza akhlafa wa'ada, apabila berjanji maka dia berkhianat. Dia berjanji untuk membahagiakan istrinya, namun dia berkhianati istrinya. Kemudian widza tumina khana, apabila dipercaya dia mengkhianati, ya kan? Apabila dia berjanji dia mengkhianati, mengingkari. Apabila dia dipercaya dia mengkhianati. Tiga ciri orang munafik itu terletak kepada orang yang berselingkuh. Nah, kita tahu dalam Al-Quran orang yang munafik, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang yang munafik itu dalam agama itu di neraka yang paling bawah. Jadi kalau bahasa kita paling mendidih ya di keraknya, begitu kan. Yang paling panas ya di keraknya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang munafik. Dan apabila di dalam agama itu seseorang yang sudah beristri ataupun bersuami melakukan perselingkuhan, apalagi kalau mungkin dalam ikatan nikah siri, mungkin dalam konteks agama itu masih ada pertimbangan. Tapi cuma dari konteks akhlak tadi sudah menyalahi daripada aturan orang-orang munafik. Namun apabila dia tidak menikahi jalan bareng, kemudian sampai terjadi perzinahan, seorang suami yang sudah menikahi istrinya kemudian melakukan perzinahan, maka di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau berbicara kepada dirinya. Sudah pasti ketika kalau kita dicuekin gitu sama Tuhan kita, sudah pasti kita tidak akan mendapatkan ridhona, dan sudah pasti balasnya apa? Neraka yang Allah berikan kepada dia. Satu itu. Kedua, terkait tadi ada masalah susuk, ya kan? Sebetulnya dalam agama kita itu dikenal ada namanya sihir. Sihir itu mungkin bisa dibilang kalau bahasa lama itu adalah sihir, bahasa baru itu adalah gangguan psikologi. Otomatis sihir itu ada namanya sihir mahabbah atau pelet ya. Pelet itu kalau dalam ilmu kedokteran bereaksi kepada satu hormon namanya dopamin. Jadi hormon dopamin itu apabila kita, contoh, kalau orang hormon dopaminnya aktif atau hormon kebahagiaan, hormon kenyamanan dia, ya kadang-kadang kan kenyamanan bisa berpindah, ya kan? Dan terutama dalam kondisi perselingkuhan, itu sudah pasti hormon dopaminnya akan beralih. Ketika hormon dopamin tersebut aktif pada saat kita bersama seseorang itu, maka dia akan selalu sama orang tersebut. Ketika hormon dopamin itu aktif pada saat, contoh kecil, kita hobi main game dan dopamin kita aktif, hormon kebahagiaan kita aktif pada saat kita main game, maka kita suruh berhenti main game, kita akan berontak. Kemudian ada hormon dopamin apabila kita aktif pada saat baca Quran. Kita suruh berhenti baca Quran, kita tidak bisa karena dopaminnya senang ketika dia baca Quran. Maka hormon dopamin ini berpengaruh terhadap sihir mahabbah, atau kalau bahasa kita pelet, kalau bahasa orang dulu asihan. Nah, makanya sihir mahabbah itu adalah gangguan psikologi yang memang fatal. Dan kadang ada sudah menjadi habit. Kalau sudah kebiasaannya dia berselingkuh, dia akan terus berselingkuh. Kecuali dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala.
Gitu. Maka insya Allah semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar-benar taubat begitu. Jadi intinya kesalahan orang-orang yang berselingkuh adalah orang yang merebut suami orang ataupun orang yang merebut istri orang, itu disebut tahbib, dan tahbib itu kata Nabi Muhammad laisa minna, bukan daripada umatku, dan tidak akan mendapatkan dari syafaat dari Nabi Muhammad dan tidak akan mendapat pertolongan di hari kiamat gitu. Kemudian orang yang melakukan perselingkuhan sudah pasti termasuk daripada 3 ciri orang-orang munafik. Selalu berbohong apabila berbicara, selalu mengingkari apabila berjanji, kemudian apabila dipercaya dia selalu mengkhianati. Maka ingat, balasan orang-orang munafik itu lebih besar daripada orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan. Kalau orang pun melakukan kesalahan, mungkin contoh dia melakukan kesalahan terhadap Allah, maka ketika dia beristighfar pada Allah, dia akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita punya kesalahan kepada manusia, apalagi kepada istri ataupun suami gitu kan, dalam perselingkuhan tersebut, selama istrinya tidak memaafkan, dan itu akan menjadi kesalahan dia sampai hari kiamat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih. Oke, Ustadz, kita balik lagi nih ke pelakornya itu. Kan status dia nih diduga masih suami istri, ya kan, dia merebut suami yang masih statusnya sah. Hukum apa sih yang paling diharamkan agama? Ya. Sebetulnya perebutan pasangan orang itu disebut tahbib, dan ancamannya adalah tidak diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Laisa minna, kata Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Zina itu tidak boleh didekati. Ketika seseorang melakukan hubungan dengan orang lain, sudah pasti akan ada obrolan-obrolan yang mengarah kepada syahwat, obrolan-obrolan mengarah kepada nafsu, dan obrolan-obrolan yang mengarah kepada bahasan-bahasan seksual. Itu sudah pasti. Apalagi sampai terjadinya perebutan anak, begitu kan? Dan itu termasuk daripada zalim. Apalagi sampai membekas di dalam benak sang istri yang sah dinikahinya itu, anak kandung dia sampai direbut oleh orang tersebut, dan itu merupakan kezaliman yang luar biasa. Orang yang zalim itu adalah orang yang akan dibenci oleh Allah. Orang yang zalim itu orang yang selalu di setiap hidupnya akan dibuat keresahan. Maka menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang selalu berbuat zalim, berbuat kesalahan, itu hidupnya tidak akan tenang. Kalau kita bisa dibilang, orang-orang psikologi bilang anxiety disorder, jadi selalu cemas. Jadi kecemasan itu akan bertimbul kepada orang-orang yang selalu berbuat dosa, menzalimi orang, baik itu langsung atau secara tidak langsung. Maka itu efek yang akan terjadi, begitu. Maka agama itu selalu mengajarkan kepada kasih sayang. Bahkan di dalam hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita menyayangi kepada orang-orang yang ada di bumi, maka makhluk Allah yang akan dilek akan menyayangi kita. Begitupun kalau kita sayang kepada sesama muslim, tidak mungkin kita merebut hak orang lain, begitu. Menurut agama, ini kan permasalahan konflik masalah anak, seorang ibu yang mau ngambil tapi anak itu tidak mau. Menurut agama gimana sih, anak dengan ibu itu harus gimana sih, gitu loh? Ya, jaminan seseorang masuk surga itu adalah ibu. Yang saya lihat dari video tersebut, kok bisa seorang anaknya itu nggak mau diambil sama ibunya? Apakah ada doktrin tersendiri? Kan begitu. Saya lihat sempat lihat video di Instagram gitu, IG, kemudian di TikTok itu, dan viral juga. Yang saya jadi aneh itu kenapa anaknya tidak mau gitu kan? Ditarik ibunya nggak mau gitu. Itu kan jadi pertanyaan. Apakah ada doktrin sendiri untuk kepada sang anak? Mungkin kalau antum mendengarkan video ini, antum tidak akan mungkin hidup di dunia tanpa ibu kamu. Jadi ibu adalah peran penting. Bahkan ridallah fi ridal walidain, suqtullah fi suqtil walidain. Terutama ucapan ibu itu, kata Rasul, doa walidi waladika doa'il anbiya li ummati. Doanya orang tua kepada anak itu seperti doanya Nabi Rasul kepada umat-umatnya. Ucapan ibu itu hati-hati. Untuk sang anak, tolong kembalilah kepada ibumu. Ibumu yang menyayangimu. Ibumu rela mati untukmu ketika melahirkanmu, ya. Karena seburuk-buruknya apapun orang tua, dia tetap orang tua. Permasalahannya ibunya ini adalah orang yang baik dan menginginkan anaknya dididik oleh dia. Sedangkan orang yang kekurangan kasih sayang ibu, itu condong psikologinya mudah terganggu, begitu. Condong nakal, begitu. Apalagi rata-rata anak-anak yang sering kehilangan
kasih sayang salah satu orang tua, baik itu ayah atau ibu, itu bercenderung kepada anak biasanya. Oke. Tapi kan juga ada penghalang, yaitu pelakor sama bapaknya ini sendiri untuk tidak boleh kembali ke ibunya. Gimana menurut agama Ya. Sebetulnya poin utama ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqa bi husni suhbati, ya Rasul, siapakah orang yang mesti saya taati, saya patuhi? Rasul menjawab, qala ummuka, ibumu. Qala tsumma man ya Rasul? Ummuka, ibumu. Qala tsumma man ya Rasul? Ummuka, ibumu. Qala tsumma man? Ummuka, ibumu. Tsumma man? Qala abuka. Jadi ibu disebut 3 kali, bapak sekali oleh Rasulullah. Jadi peran ibu itu sebetulnya lebih penting. Kenapa? Kasih sayang ibu itu akan membentuk karakter anak sebetulnya. Dalam sebuah psikologi ada sebuah istilah itu, al-ummu madrasatul ula. Madrasah pertama ataupun sekolah pertama, pendidikan pertama adalah ibu. Jadi memang ibu itu penting dalam karakter anak itu. Ketika dia diberikan kasih sayang ibu, maka dia condong psikologinya akan stabil. Ya, begitu. Jadi tolong untuk para perempuan-perempuan untuk tidak mengganggu rumah tangga orang, kemudian karena ataupun laki-laki tidak mengganggu istri orang, karena takhbib itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam dan jelas-jelas itu haram, jaminannya neraka, jaminannya dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Begitu.